27 Februari 380 Masehi baru ada dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Trinitas. Amin. Baru ada. Apa keputusan ini? Namanya Edict Tesalonika atau Cunctos Populos, keluarnya tanggal 27 Februari jam 3 sore tahun 380 Masehi, yang bikin namanya Kaisar Theodosius. Yesus itu tahun berapa diangkat oleh Allah ke langit? Tahun 33 Masehi. Bedanya 380 tahun. Yesus tidak tahu urusan apa-apa. Hei, 380 Masehi, mame. Oleh sebab itu Al-Quran tepat sekali mencatat. Ketika Allah bertanya, Isa, apakah engkau mengajarkan kepada umatmu untuk menjadikan engkau dan ibumu sebagai Tuhan? Isa menjawab, ya Allah, mana mungkin aku mengatakan hal sedemikian. Dia nggak tahu apa-apa. Orang timbulnya 380 Masehi, 381 tahun setelah beliau naik ke atas. Terus sekarang kalau Kainama ngomong kristologi disalahkan, gimana kawan? Ya, kekristenan baru ada 380 tahun. Dari paparan tersebut digambarkan bahwa Kainama klaim antara lain: 1. Kristen diciptakan pada tahun 380 Masehi oleh Kaisar Theodosius, kaisar terakhir dari kerajaan Romawi pada saat itu. 2. Trinitas baru diciptakan pada tahun 380 Masehi oleh kaisar yang sama. 3. Kristen adalah agama buatan karena konsep Trinitas baru ditemukan tahun 380 oleh Kaisar Theodosius. 4. Yesus tidak mengenal agama Kristen karena sudah diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala tahun 33 sesuai kesaksian Quran, Al-Maidah 116, surah kelima. Kata Kristen sebenarnya pertama kali baru muncul di Antioquia, di mana murid-murid disebut orang-orang Kristen sebagai ejekan atau hinaan bagi mereka para pengikut Yesus. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 menyebutkan, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Rasul Petrus ada di antara pengajar tersebut dan mereka dipimpin oleh Yakobus. Antiochia menjadi ibu kota yang banyak budaya berbeda karena aktivitas ekonomi, militer dan agamawi di daerah itu. Inilah alasan mengapa Rasul Paulus menyampaikan khotbah pertamanya kepada orang bukan Yahudi, Kisah Para Rasul 13 ayat 13-52, di sini, dan mengunjungi kota ini setiap kali dalam perjalanan misinya, membantu Antiochia menjadi suatu pusat kekristenan di Anatolia. Pembebasan kekristenan oleh Kaisar Konstantinus I pada tahun 311 dan dikeluarkannya hukum yang mendukung hal itu, menyebabkan banyak orang menganut agama baru tersebut. Antiochia memainkan peranan penting sebagai kota metropolitan untuk pertemuan konsili-konsili gereja. Kota ini menjadi ibu kota provinsi Kristen Pisidia, yang didirikan pada abad keempat dan menjadi tempat pemimpin negara bagian dan keuskupan agung. Beberapa catatan penting di kota ini antara lain: 1. Antiochia, di Syria, di sini para pengikut pertama kali disebut orang Kristen, Kisah 11 ayat 26. 2. Agabus menubuatkan bencana kelaparan, Kisah 11 ayat 27-28. 3. Perselisihan besar timbul di Antiochia mengenai sunat, Kisah pasal 14 ayat 26-28, pasal 15 ayat 1-9. 4. Di Antiochia Paulus memulai misinya yang kedua bersama Silas, Barnabas, dan Yudas Barsabas, Kisah pasal 15 ayat 22, pasal 30 dan pasal 35, tentang klaim Trinitas yang dibangun tahun 380 M. Konsep Trinitas sudah ada sejak abad pertama, sebagaimana itu tertulis dalam Matius 28 ayat 19 yang menyebut, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Tidak ada varian dari ayat ke-19 ini. Karenanya ayat ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipertentangkan. Di luar Alkitab ini, banyak tulisan yang telah mengulas dari konsep Trinitas ini seperti kitab Didache tahun 60 hingga 150 Masehi, yang menyebutkan, "And baptize in running water, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Tulisan dari seorang apologi of Justin Martyr tahun 155 Masehi, menuliskan, "For they then receive washing in water in the name of God the Father and Master of all, and of our Savior Jesus Christ, and of the Holy Spirit."
Irenaeus juga menulis dalam karyanya Against Heresies tahun 188 Masehi menuliskan, Baptizing them in the name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit. Jadi, klaim Trinitas dibangun tahun 380 M adalah salah besar, karenanya Kainama melakukan kebohongan terhadap 4.500 santri. Lalu bagaimana dengan klaim Kaisar Theodosius yang mengeluarkan Edict of Thessalonica? Kainama menggunakan dasar klaimnya dari potongan sebuah paragraf Edict of Thessalonica atau ketentuan kepada rakyat Konstantinopel yang dikeluarkan di Tesalonika pada hari ketiga bulan Maret tahun 380 M. Dalam bahasa Indonesia, ketentuan tersebut adalah seperti berikut. Karyawan Gratian, Valentinian dan Theodosius Augusti. Ketentuan kepada rakyat Konstantinopel. Adalah keinginan kami agar berbagai negara yang tunduk pada grasi dan moderasi kami harus terus menganut agama yang disampaikan kepada orang-orang Romawi oleh Rasul Ilahi Petrus, sebagaimana telah dilestarikan oleh tradisi yang setia, dan yang sekarang dianut oleh Paus Damasus dan oleh Petrus, Uskup Alexandria, seorang tokoh suci apostolik. Sesuai dengan ajaran apostolik dan doktrin Injil, marilah kita percaya akan keesaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam keagungan yang setara dan dalam Tritunggal yang kudus. Kami memerintahkan para pengikut undang-undang ini untuk menganut nama Kristen Katolik, tetapi mengenai yang lainnya, karena, menurut penilaian kami, mereka adalah orang-orang gila yang bodoh. Kami putuskan bahwa mereka akan dicap dengan nama bidat yang tercela, dan tidak boleh berani memberi nama gereja pada biara mereka. Mereka akan menderita, pertama-tama, hukuman dari kutukan ilahi dan yang kedua, hukuman dari otoritas kita yang sesuai dengan kehendak surga akan kita putuskan untuk menjatuhkannya. Diberikan di Tesalonika pada hari ketiga kalender Maret, pada konsulat Gratian Agustus kelima dan Theodosius Augustus pertama. Berdasarkan penggalan paragraf bergaris merah tersebut, Kainama lalu menyimpulkan bahwa Kristen baru ada pada tahun 380 yang dibentuk oleh Kaisar Theodosius. Edict of Thessalonica atau ketentuan kepada rakyat Konstantinopel adalah sebuah aturan himbauan yang sedikit memaksa rakyat dari para negeri yang tunduk kepada ketentuan pemerintahan Kaisar Theodosius. Himbauan tersebut yaitu agar menganut dan mengikuti agama Kristen yang telah dilestarikan oleh Rasul Petrus. Bukan pembentukan baru dan pengesahan agama Kristen di Roma sebagaimana testimoni Kainama tersebut. Jadi ceramah Kainama tersebut adalah menggunakan data yang tidak benar, yaitu dengan memelintir surat himbauan untuk menganut agama Kristen tersebut menjadi surat pembentukan agama Kristen. Tegasnya Kainama melakukan kebohongan kepada 4.500 santri dan santriwati, binaan dari pesantren Gontor. Klaim keempat yang menyebutkan Yesus tidak mengenal agama Kristen karena Yesus sudah diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala tahun 33 sesuai kesaksian Quran, Al-Maidah 116, Surah kelima. Benar, kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini bukanlah untuk mengajarkan suatu ajaran agama, tapi lahir ke bumi melalui perawan Maria dalam rangka penggenapan perjanjian lama. Datang sebagai Mesias sang penebus dosa. Sebab kata Kristen itu sendiri baru muncul setelah Yesus wafat dan bangkit ke sorga. Dan agama Kristen itu bukanlah diciptakan, tetapi terbentuk secara alami setelah mendapat ejekan dan hinaan sebagai kelompok Kristen, yang mengartikan kelompok kecil pengikut Kristus. Jadi tidak ada hubungannya dengan kesaksian Quran. Terlebih Quran itu mengisahkan Isa, bukan Yesus Kristus. Dan Isa itu bukanlah Yesus, sebagaimana profil detail kedua sosok ini berbeda. Kelompok kecil pengikut Kristus ini awalnya terbentuk berdasarkan pengajaran Yesus Kristus kepada 12 muridnya. Lalu ke-12 murid ini disuruh menyebar untuk mengabarkan ajaran itu ke seluruh bangsa. Terbentuklah berbagai kelompok kecil yang berkeinginan untuk mempelajari dan menerapkan ajaran-ajaran Yesus tersebut yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi kelompok persekutuan Kristen yang menyatu dalam satu lembaga pelayanan yang disebut dengan gereja. Gereja dimulai 40 hari sesudah kebangkitan Yesus, sekitar tahun 30-34 Masehi. Yesus sudah berjanji bahwa dia akan mendirikan gerejanya, Matius 16 ayat 18, dan dengan datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, Kisah 2 ayat 1-4, gereja, secara resmi dimulai. Dan keteraturan pelayanan sekutu dalam gereja yang AM inilah lahir sebutan agama Kristen sebagaimana saat ini agama mereka itu ada.
Salah satu ajaran Yesus menyebutkan, "Akulah jalan dan kebenaran, tidak ada satupun yang sampai ke Bapa tanpa melalui aku," adalah tidak merujuk kepada agama tertentu, tidak berarti bahwa untuk sampai ke Bapa di surga kita harus menjadi seorang Kristen. "Akulah jalan dan kebenaran," adalah frasa yang tidak mengacu kepada Yesus sebagai pribadi, atau Yesus sebagai nabi, atau Yesus sebagai anak Allah, tetapi mengacu kepada ajarannya tentang kasih, tentang ketulusan, dan tentang perbuatan. Ajaran Yesus tentang kasih memang memiliki sisi yang berbeda dengan ajaran Nabi sebelum dan sesudah Yesus. Ajaran-ajaran Yesus inilah yang kemudian dipahami dan ditulis oleh para pengikutnya ini hingga terbentuklah kitab suci Alkitab yang kemudian menjadi panutan bagi setiap pengikutnya yang kini dikenal sebagai agama Kristen. Saat ini hanya agama Kristenlah yang merangkum ajarannya tersebut serta mengaplikasikannya dalam berbagai aspek kehidupan. Inilah pokok ajaran Yesus yang sangat jelas membedakan dia dengan nabi-nabi sebelum dan sesudahnya. 5 peristiwa dari kehidupan Yesus ini menjadi inti utama dari ajaran agama Kristen yakni kelahiran, pelayanan, kematian, kebangkitan dan kenaikan ke surga. Kelima peristiwa tersebut juga biasa disebut dengan intisari kekristenan. Dan dalam agama Kristen terdapat beberapa hal utama yang menjadi pilar dari agama Kristen itu diantaranya adalah Yesus Kristus, Alkitab, baptis dan Tritunggal. Jadi Yesus tidaklah mengajarkan agama tetapi ajaran tentang kasih, ketulusan, perbuatan dan pertobatan yang menjadi bagian dari landasan keimanan agama Kristen itu sendiri. Alkitab adalah sumber sejarah yang tidak pernah melenceng.